Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Dania Eridani, STMN, selaku dosen mata kuliah Sistem Tertanam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir kami. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Tufail Bima Putra Raditya, dengan NIM 21120124130049. Saya Alexis Pratama Bahar dengan NIM 211201201241213. Saya Bernard Salim dengan NIM 21120124120002. Perkenalkan, nama saya Rian Gabriel dengan NIM 211201241200021. Untuk pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari tugas akhir kami adalah kemajuan iptek dan IoT membuat berbagai perangkat yang dapat saling terhubung dan bertukar data satu sama lain secara real time. Salah satu contohnya itu adalah MQTT atau yang biasanya disebut Message Queuing Telemetry Transport. MQTT sendiri adalah protokol komunikasi yang digunakan saat ini karena ringan, efisien, mudah, dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Tujuan dari tugas akhir kami sendiri adalah membuat desain IoT berbasis MQTT, memahami mekanisme publish dan subscribe, dan melakukan analisis performa sistem yang dibuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke bab 2 perancangan sistem, yaitu yang pertama ada deskripsi sistem. Jadi sistem yang kami buat pada tugas akhir kami adalah monitoring suhu dan kontrol lampu berbasis IoT. Dengan komponen utamanya meliputi 5 komponen, yaitu microcontroller dengan alatnya yang bernama ESP8266, lalu sensor suhu DHT11, LED, broker MQTT yang berupa Mosquito atau HiveMQ, dan aplikasi klien yang berupa smartphone. Lanjut ke blok diagram. Nah, jadi di blok diagram ini terdiri dari 5 komponen utama yang sudah saya sebutkan tadi. Fungsi dari sensor FDHT11 sendiri adalah sebagai perangkat masukan yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Dan kemudian data hasil dari pengukuran tersebut disalurkan menuju microcontroller ESP8266 supaya dapat diproses. Peran dari ESP8266 adalah pusat kendali sistem yang mengolah data sensor dan menggunakan protokol MQTT untuk melakukan komunikasi dengan jaringan internet. Dalam mekanisme komunikasinya, ESP8266 berperan sebagai publisher dengan mendistribusikan data suhu menuju MQTT broker melalui topik sensor strip suhu. MQTT broker berperan sebagai mediator atau penengah yang menerima dan menyalurkan data menuju device lain yang terhubung. Smartphone diibaratkan sebagai klien yang melakukan subscribe pada topik tersebut sehingga dapat menerima serta menampilkan data suhu secara real time. Next sedikit. Nah, di sisi lain, sistem juga memiliki fungsi kontrol, di mana smartphone mampu mengirimkan perintah untuk menghidupkan atau mematikan LED dari topik kontrol strip lampu. MQTT broker menerima instruksi ini, lalu disalurkan menuju ESP8266 yang berperan sebagai subscriber. Setelah menerima perintah, ESP8266 akan mengontrol LED dari pin GPIO sebagai output, sehingga LED dapat menyala atau mati sesuai instruksi. Dengan ini, sistem mampu melakukan monitoring dan kontrol dari dua arah menggunakan konsep publish dan subscribe pada protokol MQTT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bernard. Baik, berikut untuk wiring diagramnya. Aku tunjukin ke sini aja. Jadi di sini ini rangkaian utama untuk chip ESP8266 agar bisa jalan dengan stabil. Yang diberi resistor pull up atau pull down. Di sini ESP8266 terhubung ke sensor DHT11 melalui GPIO 5 melalui resistor pull up agar stabil. Kemudian di sini ada blok untuk USB Type-C untuk menghubungkan rangkaian ke komputer via USB supaya bisa diprogram. Lalu di sini ada regulator daya
karena di sini ada pakai 3,3 volt sama 5 volt. 5 volt itu dari USB. Baik, begitu sekian untuk wiring diagramnya. Berikutnya untuk bab 3 di mekanisme MQTT. Jadi MQTT itu protokol berbasis publish dan subscribe. Untuk sistem yang memiliki bandwidth dan sumber daya terbatas. Contohnya seperti di IoT. Nah, jadi di MQTT itu komunikasi tidak secara langsung antar perangkat, tapi ada broker. Setiap perangkat bisa jadi publisher atau subscriber. Publisher itu yang mengirimkan data dan subscriber itu yang menerima data. Jadi dengan konsep ini komunikasi jadi lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Karena perangkat hanya perlu tersambung ke broker tanpa harus tahu alamat perangkatnya yang terhubung itu. Kemudian di sini mekanisme publish dan subscribe itu metodenya melalui MQTT broker. Jadi ESP8266 sebagai publisher yang mengirimkan suhu dan kelembapan dari sensor yang dibaca dari sensor DHT11 dikirimkan ke broker melalui topik sensor suhu atau nama topik yang ditentukan. Nah, data itu kemudian dikirimkan broker ke subscriber. Di sini smartphone atau perangkat lainnya menjadi subscriber. Jadi pengguna bisa langsung memantaunya secara real time. Di sisi lain, smartphone juga bisa jadi publisher dengan saat mengirimkan perintah untuk mengendalikan LED melalui topik kontrol lampu atau kemudian broker menerima perintah itu dikirimkan ke ESP8266 yang menjadi subscribernya. Setelah menerima perintah itu, ESP8266 akan mengendalikan LED sesuai perintahnya. Ini contoh data yang dikirimkan dari sensor DHT11 yang dikirimkan ke broker dan kemudian broker mengirimkan ke aplikasi MQTTX. Berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu analisis desain. Untuk analisis desain sendiri, kami mengambil 4 bagian, yaitu dari kelebihan, kekurangan, analisis kerja sistem. Bisa di-scroll bawah sedikit. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem. Oke, kembali ke bagian paling atas. Untuk kelebihan sistem yang kami buat memiliki beberapa kelebihan. Pertama, sistem ini menggunakan protokol MQTT yang ringan sehingga sangat cocok untuk perangkat seperti ESP32 yang memiliki sumber daya terbatas. Kedua, komunikasinya berjalan secara real time. Jadi data sensor dapat langsung dipantau dan perintah kontrol dapat dieksekusi dengan cepat. Kemudian sistem ini juga fleksibel, mudah dikembangkan. Kami bisa menambahkan sensor atau aktuator baru tanpa mengubah seluruh sistem. Kemudian biaya pembuatannya juga relatif murah. Oke, selain kelebihan juga ada kekurangan sistem. Sistem ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu sangat bergantung pada koneksi Wi-Fi atau internet. Jika koneksi putus atau tidak stabil, maka sistem ini tidak dapat berfungsi. Selain itu, MQTT broker menjadi single point of failure. Artinya jika broker mengalami gangguan, seluruh sistem ikut terganggu. Kemudian aspek keamanan juga masih kurang karena belum menggunakan enkripsi dan autentikasi yang kuat. Kemudian analisis kinerja sistem, scroll ke bawah dikit. Oke, sip.
Dari segi kinerja, sistem ini cukup baik. Latensinya rendah karena MQTT mengirim data dengan ukuran yang kecil dan ringan. MQTT juga memiliki fitur Quality of Service atau QoS yang memungkinkan kami memilih tingkat keandalan. QoS 0 untuk kecepatan maksimal, QoS 1 untuk keseimbangan, dan QoS 2 untuk pengiriman yang paling handal. Kemudian untuk yang terakhir, pengembangan sistem. Mungkin untuk pengembangan ke depan sistem ini masih bisa ditingkatkan. Nah, contohnya kami dapat menambahkan sensor lain seperti sensor cahaya, asap, atau gerak. Selain itu dapat diintegrasikan dengan cloud database untuk menyimpan data historis. Nah, kami juga mungkin bisa merencanakan membuat dashboard yang lebih interaktif, baik berbasis web maupun aplikasi mobile, serta menambahkan fitur keamanan menggunakan TLS dan autentikasi. Mungkin sekian untuk bab 4, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi sampai juga di kesimpulan, jadi bahwa kesimpulan yang bisa diambil dari perancangan dan penerapan sistem yang telah dilakukan adalah sistem tertanam berbasis IoT menggunakan protokol MQTT dapat menjalankan fungsi monitoring dan kontrol secara efektif. Sistem ini jelas dapat mengirimkan data suhu dari sensor DHT11 menuju pengguna secara real time dan menerima instruksi untuk mengendalikan LED dari mekanisme publish ataupun subscribe. Penggunaan MQTT ini memberikan manfaat pada bidang efisiensi komunikasi serta kemudahan pengembangan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan seperti yang sudah disebutkan tadi, semua sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aplikasi IoT yang jauh lebih kompleks serta bermanfaat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.